kelompok 2 yang beranggotakan saya Joaquita Sila Budiman, absen 9. Saya Priska Priscilla Jekonia, absen 14. Saya Dwi Safira Putri Wijaya, absen 3. Saya Farendik Monugra Pamiadi, absen 19. Hari ini kami akan menampilkan sebuah video resensi dari seorang tokoh yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution atau yang akrab disapa dengan Pak Nas, lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Beliau memiliki istri yang bernama Johanna Sunarti dan juga dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Hendrianti Saharah dan Ade Irma Suryani. Jenderal Abdul Haris Nasution dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang beliau tulis yang berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Buku yang kini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan juga menjadi salah satu buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, yaitu West Point, Amerika Serikat. Sejak kecil, Pak Nas senang sekali membaca cerita sejarah. Anak kedua dari 7 bersaudara ini melahap banyak sekali buku-buku sejarah, dari Nabi Muhammad SAW hingga perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Lulus dari IMSB atau SMA Paspal pada 1938, beliau menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Tetapi kemudian beliau tertarik untuk masuk ke dalam Akademi Militer. Dalam Revolusi Kemerdekaan I, yaitu 1946 hingga 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan II, yaitu pada 1948 hingga 1949. Pada tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, yaitu Ade Irma yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan G30S PKI yang meletus kembali pada tahun 1965. Meskipun sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar itu nyatanya sering berselisih paham. Pak Nas menganggap Bung Karno intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Angkatan Darat pada tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Republik Indonesia yang berujung Bung Karno memberhentikan Pak Nas sebagai KSAD. Hingga akhirnya setelah mereka akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955 setelah meletusnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Pak Nas kemudian dipercaya oleh Bung Karno sebagai koformatur pembentukan Kabinet Karya dan juga Kabinet Kerja. Tetapi keduanya menjadi tidak akur lagi usai pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro PKI. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September. Namun yang menjadi korban adalah putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya yaitu Letu Pirtendean.
besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Pak Nas kemudian menyibukkan dirinya dengan menulis memoar. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoar perjuangan beliau telah beredar. Kelima memoarnya yaitu Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. Selain itu, beliau juga menulis buku dan memoar yang berjudul Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan dan Pokok-pokok Gerilya. Juga ada TNI berisi 2 jilid dan Sekitar Perang Kemerdekaan berisi 11 jilid. Jenderal Besar Nasution kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pukul 7:30 WIB pada tanggal 9 September tahun 2000. Pada bulan yang sama ia masuk daftar